Imam Al-Ghazali membangun sebuah asumsi bahwa jalan penghambaan kita kepada Allah ya dalam beribadah dan sebagainya itu akan melewati apa yang beliau sebut sebagai aqabah. Jadi aqabah itu semacam bukit terjal yang jika kita tidak bisa berjalan dengan benar, kita akan tergelincir dan jatuh. Demikian juga dalam perjalanan rohani ya, jika kita tidak mengetahui bahaya-bahaya, tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, maka sangat rentan sekali dan sangat mungkin kita akan tergelincir sehingga tidak sampai kepada Allah. Di sini Syekh Ihsan kerap kali menyelipkan faidah di sini sebagai informasi tambahan yang tentu bagi pembaca itu akan memperkaya wawasan. Jadi meskipun yang kita baca adalah karya tasawuf ya, tentang perbaikan diri, namun kitab ini dihiasi dengan berbagai informasi tambahan tentang pengetahuan disiplin ilmu yang lain, ilmu hadis, usul fikih, ilmu fikih ya, tentang basmalah dan sebagainya, dan lain-lain sekali yang ada sangat banyak sekali. Artinya apa? Saat kita mempelajari kitab Sirajut Thalibin ini yang adalah kitab tasawuf, tetapi pada saat yang sama kita semacam menjala secara sekaligus berbagai ilmu-ilmu lain ya, sehingga itu akan memperkaya wawasan kita, membuat kita lebih dewasa, dan terutama kita bisa menghubungkan ya berbagai disiplin ilmu ini secara sekaligus. Di Nusantara ini ada cukup banyak ulama besar yang berkontribusi menulis karya yang lantas karya-karya ini menjadi mata rantai bagi pengembangan keilmuan Islam di dunia. Misalnya kita mengenal ada Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi ya, dari Termas Pacitan, yang beliau antara lain menulis ada kitab Mauhibah Dzil Fadl, kitab fikih yang sangat tebal sekali, syarah dari Muqaddimah Bal Fadl. Kemudian juga beliau misalnya menulis Manhaj Zawin Nazar ya, syarah dari Alfiyah hadisnya Imam Suyuti. Lalu kita juga mengenal ulama lain, misalnya ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten yang karyanya luar biasa banyak dan banyak sekali dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia. Tentu juga ada nama-nama ulama lain yang sangat penting untuk kita pelajari dan sangat dipertimbangkan di kancah keilmuan internasional. Di antara ulama lain yang perlu kita pelajari adalah Syekh Muhammad Ihsan Jampes ya, dari Kediri, yang dimana beliau menulis syarah yang cukup tebal, 2 jilid ya, berjudul Sirajut Thalibin. Kali ini kita akan mencoba mendedah untuk mempelajari, mengenal singkat karya dari Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan lahir dengan nama kecil Bakri ya. Beliau lahir pada tahun 1901 Masehi atau 1318 Hijriah di Jampes, Kediri. Beliau adalah putra dari seorang kiai besar, seorang alim bernama Kiai Dahlan bin Soleh dengan istri beliau yaitu Nyai Artimah binti Soleh. Nah, Kiai Ihsan ini unik karena beliau dikenal hanya belajar di lingkungan Nusantara saja. Jadi beliau mempelajari ilmu hanya dari tokoh-tokoh lokal, tidak sampai berkelana ke luar negeri di Arab atau di Mesir dan sebagainya misalnya. Beliau pertama-tama menempuh pendidikan agama di bawah bimbingan ayahanda sendiri, yaitu dari Kiai Dahlan. Kemudian setelah itu beliau ke pamannya, yaitu Kiai Khazin ya, di pesantren Bendo di Kediri. Kemudian setelah itu beliau bertolak ke Jawa Tengah ya, di beberapa pesantren. Beliau sempat belajar kepada Kiai Ahmad Dahlan di Mangkang Semarang, kemudian di pesantren yang Mbah Soleh Darat Semarang yang masyhur itu. Kemudian juga beliau sempat di pesantren Pondoh Magelang ya, di bawah kepemimpinan atau pengasuhan Kiai Haji Maksum yang masyhur sebagai wali. Kemudian juga beliau pernah di Jamseran Solo, lalu beliau pernah ke Termas ya, di bawah asuhan Mbah Dimyati. Kemudian di Gondang Legi di Nganjuk, dan catatan menunjukkan bahwa beliau pernah belajar kepada Syekhona Kiai Khalil Bangkalan. Sekali lagi Kiai Ihsan Jampes banyak berkelana di pesantren-pesantren di Indonesia, dan catatan menunjukkan beliau selalu menghindari untuk dikenal sebagai putra dari Kiai Dahlan yang dikenal sebagai alim besar. Artinya ini semacam ketawaduan beliau. Beliau ingin khumul ya, tidak dikenal sebagai putra dari seorang kiai besar. Dan catatan juga menunjukkan bahwa beliau tidak pernah lama dalam belajar di pesantren karena beliau punya kecerdasan yang luwih ya, sehingga cepat menangkap, cepat mendapat keilmuan secara mendalam. Pada usia kira-kira 25 tahun, pada tahun 1926, Bakri tadi menunaikan ibadah haji. Dan ini tidak seperti umumnya pelajar para santri di Nusantara yang dulu kalau ketika haji, maka secara sekaligus biasanya menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama, tinggal di sana cukup lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tapi Bakri ini tidak.
beliau pulang ya, tidak menetap di sana untuk belajar ilmu agama. Sepulang dari haji ini beliau mendapat nama baru yaitu Ihsan, dan inilah nanti yang kita kenal sebagai Syekh Ihsan dari Jampes ya. Kemudian pada tahun 1932 ya, berarti kira-kira 6 tahun sepulang dari haji, jadi di usia 31 beliau masih sangat muda, beliau ditunjuk untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dalam memimpin pesantren Jampes milik ayahnya. Jadi beliau memimpin pesantren itu di usia yang masih sangat muda. Syekh Ihsan ini meninggal pada tahun 1371 Hijriah ya, atau September 1952. Ya, dalam usia 51 tahun. Artinya ini usia yang relatif pendek ya dibanding rata-rata orang di Indonesia pada umumnya. Tapi beliau memiliki karya yang sangat luar biasa, yang tebal, mendalam, dan itu menunjukkan satu produktivitas yang tentu saja sebelum menulis beliau telah melakukan pembacaan, penelitian secara akademik, secara mendalam dan luas. Syekh Ihsan Jampes memiliki beberapa karya penting, tentu tidak semua akan kita pelajari ya, kita hanya akan mendedah karya Sirajut Thalibin. Tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan dua karya beliau. Yang pertama adalah Sirajut Thalibin yang akan kita bahas nanti. Itu adalah syarah dari karya Imam Al-Ghazali ya, Minhajul Abidin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ihsan dalam 8 bulan, selesai pada tahun 1351 Hijriah atau kira-kira 1932 Masehi. Artinya kepenulisan ini terjadi pada saat beliau kira-kira awal diberi amanah untuk memimpin pesantren Jampes sepeninggal ayahnya. Pada tahun berikutnya ya, beliau menulis kitab Manahijul Imdad ya. Ini kitab syarah juga 2 jilid ya. Selesai ditulis pada tahun 1360 Hijriah atau kira-kira 1940-41 Masehi. Nah, kitab Manahijul Imdad ini adalah syarah terhadap kitab Irsyadul Ibad ya, karya Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Nah, ini saya kira penting diketahui di sini bahwa pada umumnya ya, Irsyadul Ibad itu biasanya tercantum tulisan nama penulisnya itu adalah Zainuddin bin Abdul Aziz ya, kemudian bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Nah, ini pada edisi yang lebih baru pada 2018 Darul Minhaj menahqiq kitab ini dan mengoreksi bahwa selama ini terjadi kesalahan nama. Bahwa sebetulnya Abdul Aziz itu adalah paman dari Zainuddin ya, bukan ayahnya. Ayahnya adalah Muhammad Al-Ghazali. Nah, di sini juga saya mencatat bahwa bagaimana Syekh Nawawi Banten ya dalam syarah terhadap Kifayatul Atqiya ya, jadi dari kakek Zainuddin ya. Jadi Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin ya. Zainuddin yang kedua atau kakek ini, beliau menulis kitab judulnya Hidayatul Atqiya ila Thoriqil Awliya. Sebuah nazom ya, 184 puisi baris kalau tidak salah, tentang ilmu tasawuf. Ada banyak syarah ya, di antaranya syarah Syekh Nawawi Banten, di mana di situ beliau menuliskan namanya adalah Zainuddin bin Abdul Aziz ya. Begitu juga ada syarah lain yang ditulis oleh seorang alim besar ya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Syatoh yang menulis I'anatul Talibin. Nah, di sini saya ingin penting sampaikan bahwa Syekh Ihsan menulis syarah terhadap kitab Irsyadul Ibad. Artinya beliau sedang memasukkan dirinya ya ke dalam jejaring ulama-ulama yang berkontribusi atau menjadi mata rantai keilmuan Islam di Nusantara dan Melayu. Seperti misalnya ditengarai oleh almarhum Profesor Azumardi Azra. Kita tahu bahwa ulama Malibar ya, karyanya itu diterima luas di Indonesia ya, di Nusantara. Misalnya selain Irsyadul Ibad yang di bidang tasawuf, karya fikih yang sangat diterima luas di Nusantara adalah Fathul Mu'in. Dan itu adalah juga karya dari Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Baik kakek maupun kakek itu Zainuddin yang pertama yang menulis kitab Hidayatul Atqiya maupun sang cucu Zainuddin kedua yang menulis Irsyadul Ibad dan Fathul Mu'in, dua kitab ini diterima secara luas di jejaring keilmuan di pesantren-pesantren di Nusantara. Terkait dengan kitab Sirajut Thalibin ya, kitab ini adalah syarah terhadap kitab Minhajul Abidin yang dinisbahkan sebagai karya Imam Al-Ghazali. Di Nurul Walah ya, kami mengoleksi kitab ini yang edisi terbaru ya, terbitan 2022 dalam 2 jilid yang sangat tebal, hampir 1000 halaman. Kitab Minhajul Abidin, sebuah karya yang dinisbahkan sebagai karya Imam Al-Ghazali, di mana konon karya ini dianggap sebagai karya penengah ya, dalam koleksi karya-karya Imam Al-Ghazali yang lain. Jadi ada ihya yang lebih tinggi ya, atau katakanlah lebih sulit dipahami oleh banyak orang. Lalu ada yang lebih praktis dan lebih mudah seperti misalnya Bidayatul Hidayah dan sebagainya. Lalu ada Minhajul Abidin yang konon ini adalah penengah di antara karya-karya lain Imam Al-Ghazali. Di dalamnya Imam Al-Ghazali membangun sebuah asumsi bahwa jalan penghambaan kita kepada Allah ya, dalam beribadah dan sebagainya itu akan melewati apa yang beliau sebut sebagai aqabah. Jadi aqabah itu semacam bukit terjal yang
Jika kita tidak bisa berjalan dengan benar, kita akan tergelincir dan jatuh. Demikian juga dalam perjalanan rohani, ya, jika kita tidak mengetahui bahaya-bahaya, tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, maka sangat rentan sekali dan sangat mungkin kita akan tergelincir sehingga tidak sampai kepada Allah. Ya, ada 7 aqabah yang dicatat dalam kitab Minhajul Abidin. Ada pertama misalnya adalah aqabatul ilmi wal ma'rifah, ya. Jalan terjal, bukit terjal terkait ilmu dan ma'rifah. Kemudian ada aqabatut taubah, ya, tentang taubat, lalu ada disebutnya awaik, lalu awarid dan sebagainya. Kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab yang setahu saya dipelajari secara ekstensif, ya, di berbagai pesantren di Nusantara. Nah, Syekh Ihsan menuliskan syarah terhadap kitab ini secara sangat luas sekali. Namun di dalam kitab ini, di bagian pendahuluan maupun yang lainnya, saya belum menemukan bagaimana Syekh Ihsan Jambes ini membuktikan atau memberikan penjelasan bahwa Minhajul Abidin memang adalah sebuah karya yang secara valid benar dinisbahkan sebagai karya Imam Al-Ghazali, ya. Dan saya cenderung kaget ketika melihat bagaimana beliau secara ekstensif, ya, banyak mengutip dari Az-Zabidi, dari Syarah Ihya, ya, Ittihafus Sadrul Muttaqin. Beliau banyak mengutip dari Zabidi, tapi ada satu bagian yang menurut saya penting, itu beliau lewatkan, yaitu bahwa Az-Zabidi itu menyadari bahwa kitab Minhajul Abidin, ya, sebagaimana beliau catat di dalam Syarah Ihya itu, beliau menyatakan bahwa ada semacam keraguan, ya. Ada semacam keraguan di antara sebagian ahli, ya, terkait autentisitas karya ini sebagai karya Imam Al-Ghazali. Nah, di sini di kitab Sirajul Talibin, Syekh Ihsan Jambes sama sekali tidak menyitir, ya, persoalan itu. Artinya apa? Beliau kira-kira sudah menerima bahwa kitab ini adalah karya dari Imam Al-Ghazali. Saya ingin mengambil contoh bagaimana Syekh Akbar Ibnul Arabi misalnya dalam 2 jilid karya sastra beliau, ya, Muhadaratul Abrar wa Musamaratul Akhyar, di jilid 1 beliau mengatakan bahwa pernah seseorang melantunkan puisi dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Musfir, ya. Seseorang menyampaikan puisi Abdul Hasan Ali bin Musfir kepada Ibnu Arabi, dan kemudian Ibnu Arabi berkomentar bahwa Abdul Hasan inilah sesungguhnya penulis dari kitab Minhajul Abidin yang dinisbahkan sebagai karya Imam Al-Ghazali. Nah, tapi tentu saja tidak semua ulama sependapat dengan beliau, ya. Tapi poinnya adalah bahwa ada semacam keraguan yang konon, ya, kata Abdurrahman Badawi dalam Mu'allafat Al-Ghazali, ya. Kata beliau, orang pertama yang menyampaikannya ke publik adalah Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya, ya. Tentu sebelum itu sudah ada Ibnu Arabi yang dikutip oleh Az-Zabidi. Kemudian juga misalnya As-Subki, ya, dalam Tabaqatus Shafi'iyah misalnya tidak mencantumkan di antara berbagai katalog karya Imam Al-Ghazali, tidak mencantumkan judul Minhajul Abidin. Tapi alhasil saya tidak sedang memastikan bahwa Minhajul Abidin ini bukan karya Imam Ghazali, sama sekali tidak, tapi saya ingin hanya menekankan bahwa di dalam pengantar kitab Sirajul Talibin, Syekh Ihsan Jambes melewatkan bagian itu sehingga bisa kita asumsikan bahwa beliau meyakini secara bulat bahwa Minhajul Abidin adalah karya dari Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam Minhajul Abidin sendiri, baik di mukaddimah maupun di bagian-bagian setelahnya, ada beberapa pertanyaan di mana sang penulis merujukkan kepada karya beliau yang lain, yaitu Ihya Ulumuddin. Ini barangkali bisa mengkonfirmasi bahwa memang Minhajul Abidin adalah karya dari Imam Al-Ghazali. Para pendengar yang budiman, ya, kitab Sirajul Talibin ini adalah satu syarah atau elaborasi yang menurut saya itu sangat luas sekali, ya. Ini menunjukkan keluasan bacaan dari penulisnya, ya. Bukan hanya kesabaran dalam menulis, tapi sudah pasti didahului oleh keluasan bacaan, kedalaman, dan seterusnya. Tentu juga kesabaran. Kitab ini juga mendapat endorsement dari para ulama besar, ya, baik di edisi yang terbit di Mesir maupun edisi yang Beirut ini. Di sini misalnya di bagian halaman paling awal ada taqarid atau endorsement yang dimana pertama-tama sekali dikutip adalah endorsement dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa di antara berbagai keilmuan Islam itu ilmu yang paling tinggi kedudukannya, ya, kemudian paling general dalam menyampaikan zikr atau pengingat bagi sesama adalah ilmu tasawuf. Dan beliau menyatakan bahwa di antara karya terbaik ditulis di dalam bidang tasawuf ini adalah kitab Sirajul Talibin, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ihsan Jambes. Artinya apa? Di sini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan penghargaan yang tinggi kepada kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Ihsan Jambes. Ada juga ulama-ulama lain yang Anda bisa baca di bagian awal dari kitab ini. Kemudian yang saya kira cukup menarik juga untuk diperhatikan bahwa di sini berbeda dari gaya penulisan Syekh Nawawi Banten, ya, ketika dalam syarah-syarahnya
Di sini ada semacam uraian sistematik ya sebagai pengenal. Misalnya kalau dalam ilmu mantik logika itu kita mengenal ada apa yang disebut sebagai ar-ru'us as-samaniyah ya, biasanya ada 8 isu yang harus diketengahkan di setiap disiplin ilmu ya. Atau mungkin 10 juga di versi lain 10 ya. Misalnya di sini di bagian awal halaman 5 terkait dengan ilmu tasawuf itu ya, Syekh Ihsan memberikan premis-premis awal ya. Pertama diskusi, apa sih definisi dari ilmu tasawuf itu ya? Definisinya apa? Kemudian subjeknya apa? Kemudian buahnya apa? Hukumnya apa? Keutamaannya? Kemudian hubungannya dengan ilmu yang lain seperti apa? Lalu siapa pelopor yang memprakarsai bidang ilmu ini? Kemudian istimdad ya, sumber dan alat bantunya apa? Lalu persoalan-persoalan yang dibahas di dalamnya itu apa saja? Nah, ini bagian sistematis yang saya kira penting bagi pelajar tasawuf untuk mengetahui. Nah, di sini beliau mengambil definisi, mengutip satu definisi bahwa ilmu tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatiha az-zamimah wal hamidah. Ini sebuah disiplin ilmu yang melalui ilmu itu kita dapat mengenali keadaan-keadaan jiwa ya, sifat-sifat jiwa gitu ya, yang tercela dan yang terpuji. Jadi intinya adalah itu, ini tasawuf. Kemudian subjeknya adalah jiwa kita ya, nafas ya, dari perspektif keadaan-keadaan dan sifat-sifat. Jadi nafas ditinjau dari sifat dan keadaan yang akan terjadi pada dirinya. Lalu buahnya apa? Buah dari tasawuf itu yaitu at-tawassul ila takhliyatil qalbi anil aghyar. Buahnya adalah mengantarkan kita untuk dapat mengosongkan hati ya, dari selain Allah ya. Wa tahliyatuhu bimusyahadatil malikil ghaffar. Dan menghiasi hati untuk diisi hanya oleh Allah. Itu adalah buah dari mempelajari tasawuf ya, teoritis maupun praktis. Hukumnya apa? Nah, ini saya kira menarik. Di sini beliau mengatakan bahwa hukum tasawuf itu adalah al-wujub al-aini. Artinya sebagaimana fikih itu mengantarkan kita untuk mengetahui keharusan-keharusan lahiriah ya, ibadah-ibadah lahiriah, maka tasawuf pun karena dia membedah, mengantarkan kita untuk tahu penyakit hati, kesombongan dan sebagainya, maka Syekh Ihsan di sini memilih pandangan yang menyatakan bahwa itu adalah wajib aini. Jadi kewajiban personal. Setiap individu muslim ya wajib baginya untuk mempelajari tasawuf yang goalsnya tadi adalah pengetahuan tentang keadaan-keadaan dan sifat-sifat hati sehingga kita bisa menyisihkan yang tercela. Nah, keutamaan sendiri dalam arti hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain adalah bahwa tasawuf ini akan mengantarkan pada tujuan yang telah disebut tadi itu. Dalam konteks relasi ya, maka di sini Syekh Ihsan mengatakan bahwa tasawuf adalah dasar atau induk semua ilmu sesungguhnya di dalam Islam ya. Sebab apa? Dia seperti batin dari fikih gitu ya. Jika fikih itu berorientasi pada bagian zahir kita, maka tasawuf adalah batinnya. Maka dia mengoperasikan bagian dalam diri manusia dan ini yang saya kira penting digarisbawahi. Lalu siapa pelopornya? Ya ada banyak ulama ya. Fahumul a'immatul a'yan, al-arifuna bi rabbihim al-manan. Ya kaum arif dan sebagainya. Tidak disebut satu nama tertentu. Misalnya usul fikih Imam Syafi'i dan seterusnya, bukan. Tapi di sini disebutkan para imam yang ternama. Kemudian istimdad atau alat bantu dan sumbernya yaitu dari kalamullah, dari Al-Qur'an, dari sabda Nabi dan orang-orang yang sudah sampai kepada tahap keyakinan dan irfan. Jadi ucapan-ucapan dari para ahli itu juga menjadi sumber, menjadi istimdad alat bantu, menjadi sumber epistemologi dari tasawuf itu sendiri. Sementara problem-problemnya yaitu adalah qadiyah-qadiyah atau proposisi-proposisi yang dibahas, yaitu terkait dengan awarid dzatiyah, aksiden-aksiden esensial dari ilmu tasawuf ya, misalnya adalah isu tentang fana, baqa, muraqabah dan sebagainya. Ini adalah contoh pengantar yang penting untuk kita tahu sehingga ketika orang mempelajari tasawuf itu dia sudah punya peta terlebih dahulu tentang status ilmu ini ya, status ontologis dan status epistemiknya. Dan ini saya kira penting untuk diketahui. Kemudian saya mendapati bahwa sesungguhnya di sini Syekh Ihsan memang seperti diakui di awal, beliau secara rendah hati mengatakan bahwa kitab ini adalah himpunan dan himpunan ya, kutipan dan kutipan. Nah, saya temukan bahwa sesungguhnya tadi tentang sistematika 10 poin utama yang disebut tentang definisi dan sebagainya tadi itu diambil oleh Syekh Ihsan dari syarah oleh Syekh Bakri Sato terhadap nazom kitab Hidayatul Azkiya ya, yang kitabnya ada di sebelah saya ya, Kifayatul Adkiya wa Minhajul Asfiya. Nah, kutipan ini diambil dari kitab tersebut secara verbatim sama meskipun beliau tidak menyebutkan referensinya. Kemudian kitab Siratul Talibin ini
sungguh sangat kaya informasi dan pengetahuan. Jadi misalnya ada banyak sekali cerita dari sumber-sumber Israiliyat ya. Meskipun beliau tidak memvalidasi langsung dari sumber Bible, tapi ini masuk di dalam khazanah pesantren ya. Kisah-kisah penuh hikmah yang berasal dari sumber Israiliyat itu penting dihadirkan karena memang dia dapat mendorong kita untuk lebih semangat dalam beribadah, dalam memperbaiki diri dan sebagainya. Misalnya di halaman 6 tuh informasi atau Israiliyat, sumber Israiliyat dari Ka'ab al-Ahbar ya, bahwa tertulis di Injil, di Bible, ya ibna Adam kama tarham kadzalika turham. Wahai anak manusia, sebagaimana engkau memberi kasih, maka engkau akan mendapatkan cinta, mendapatkan kasih. Fa kaifa tarju ayyarhamakallahu wa anta la tarhamu ibadallah. Bagaimana mungkin engkau dapat menggapai rahmatnya Allah kalau engkau tidak menyayangi hamba-hamba Allah. Nah, poin-poin atau quote-quote semacam ini dari sumber Israiliyat itu sangat penting dihadirkan ya. Terlepas dari perdebatan para ulama tentang kedudukan ya, kedudukan Israiliyat itu sendiri, namun saya kira hemat saya penting di sini untuk diketahui bahwa dalam konteks pengembangan pendidikan jiwa dan sebagainya, kita tahu bahwa sumber kearifan itu ada dari berbagai tradisi agama dan sebagainya. Jadi tidak mungkin hanya dibatasi pada satu tradisi tertentu. Kemudian juga di kitab ini ada banyak sekali faidatun ya. Faidah itu semacam informasi tambahan. Misalnya ada faidah tentang riwayat hadis bil makna, itu hukumnya seperti apa. Dikutip agak panjang. Dan ada banyak sekali ya, termasuk jumlah para nabi dan seterusnya. Jadi di sini Syekh Ihsan kerap kali menyelipkan faidah di sini sebagai informasi tambahan yang tentu bagi pembaca itu akan memperkaya wawasan. Jadi meskipun yang kita baca adalah karya tasawuf ya, tentang perbaikan diri, namun kitab ini dihiasi dengan berbagai informasi tambahan tentang pengetahuan disiplin ilmu yang lain, ilmu hadis, usul fikih, ilmu fikih ya, tentang basmalah dan sebagainya, dan lain-lain sekali yang ada sangat banyak sekali. Artinya apa? Saat kita mempelajari kitab Sirajut Thalibin ini yang adalah kitab tasawuf, tetapi pada saat yang sama kita semacam menjala secara sekaligus berbagai ilmu-ilmu lain ya, sehingga itu akan memperkaya wawasan kita, membuat kita lebih dewasa, dan terutama kita bisa menghubungkan ya berbagai disiplin ilmu ini secara sekaligus. Jadi saat Anda membaca kitab ini, pada saat yang sama Anda mempelajari kitab-kitab atau informasi dari kitab-kitab lain yang sangat penting. Para pendengar semuanya, saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari satu bagian yang ini khas dalam tradisi Sufi dan penting untuk kita pelajari untuk melihat bagaimana Syekh Ihsan menyuguhkan syarah ya terkait dengan nafsu. Identitas nafsu itu apa? Misalnya pada ucapan dari Al-Ghazali ketika menyebut Aqabatul Awaik itu, bahwa untuk melewati itu dibutuhkan 4 hal, salah satunya adalah menguasai nafsu. Nah, di sini Syekh Ihsan memberikan catatan bahwa wal murad bin nafsi huna al ma'na al jami' li quwwatil ghadab wasyahwah fil insan. Bahwa yang disebut nafsu di situ adalah daya atau fakultas dalam diri manusia, namun yang ada pada 2, yaitu fakultas amarah ya, daya amarah, daya marah, ghadab, sama syahwat ya. Dan kata beliau inilah yang khas. Jadi ketika kaum sufi nyebut nafsu ya dengan berbagai dayanya yang lain, sesungguhnya yang dimaksud adalah 2 daya tadi itu, daya amarah dan daya syahwat ya. Kemudian di sini beliau menulis bahwa nafsu ditinjau dari sifatnya itu ada 7 tingkatan, meskipun pada hakikatnya nafsu itu adalah tunggal. Beliau mengutip seperti yang sudah kita kenal semuanya, yaitu nafsu al-ammarah bisu ya, nafsu yang mendorong kepada hal yang tercela. Nah, lalu di level yang atasnya beliau menyebut nafsu lawwamah ya, ketika seseorang setelah berbuat salah itu dia menyesal dan mengecam dirinya. Artinya ada kesadaran kebaikan di sana. Ini disebut nafsu lawwamah, nafsu yang mengecam, yang menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, ketika dia dalam satu posisi seseorang itu sudah mampu membedakan secara jernih mana yang baik, mana yang buruk, ya, maka itu tahap yang lebih tinggi lagi yang disebut sebagai nafsu mulhamah, ya, nafsu yang terilhami. Ya, dari ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian ketika seseorang sudah tahu mana yang baik, mana yang salah, lalu dia menempa dirinya untuk konsisten di jalan kebenaran, jalan kebaikan, bermujahadah dan sebagainya, maka hierarki nafsunya naik lebih tinggi lagi, disebut sebagai nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, lebih stabil dalam menginjakkan kakinya di atas jalan kebaikan. Kemudian, tapi kita tahu bahwa ketika orang konsisten di jalan kebaikan, itu masih sangat mungkin tergoda oleh ujub, rasa sombong dan sebagainya. Namun, ada orang-orang yang telah diselamatkan oleh inayah ilahiyah, oleh pertolongan Allah, sehingga ketika dia berbuat baik, ketika dia beribadah dengan benar,
maka dia bisa terjaga. Jadi tidak lagi dikotori oleh ujub dan sebagainya. Nah, dalam kondisi itu, maka nafsu itu sudah menaik ke level di atasnya, itu nafsu radiyah. Nafsu yang rela, nafsu yang puas ya dengan kebaikan dan penjagaan ilahiyah. Nah, jika dia lebih menukik, lebih tinggi lagi dan lebih dalam lagi, maka dia naik ke dalam posisi lebih tinggi, yaitu nafsu mardiyah. Ini dua ini diambil dari ayat Al-Quran ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Nah, di level mardiyah ini orang sudah lebih tinggi ya. Sudah tidak menghiraukan yang lain, fana dan sebagainya gitu. Namun belum bako. Maka bagian terakhir hierarki nafsu adalah nafsu yang disebut sebagai nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, itu yang ketujuh. Ini yang sudah terusnya continue dia bako bersama Allah. Nah, teman-teman semuanya, di sini Syekh Ihsan mengutip satu istilah-istilah, satu term-term yang sangat penting ya, bahwa nanti pada level ketika nafsu itu sudah kategorinya nafsu kamilah ya, dia akan mengalami mu'ayanah, kemudian musyahadah dan seterusnya sampai tinggi, sehingga pada satu titik ya seseorang itu akan mengalami musyahadatuhu fi kulli syai'in min ghairi hululin wal ittihadin. Seseorang dapat menyaksikan Allah dalam segala hal tapi tanpa hulul ya, tanpa penitisan ya, tanpa ittihad, tanpa penyatuan, kemudian wala ittisolin wala infisolin ya, tanpa keterhubungan, tanpa keterpisahan dan seterusnya ya. Ini sudah tentu saja posisi yang sangat tinggi di antara kaum sufi. Kemudian beliau mengatakan di situ bahwa faharokatuhu hasanat ya, segala gerak-geriknya adalah kebaikan. Kemudian wa anfasuhu ibadat, nafas-nafasnya adalah ibadah. Fahuwa mahfudun minal wuqu' fil mukhalafat. Dia terjaga dari menyalahi kehendak Tuhan, lihudurihi daiman ma'allah fi jami'il halat. Sebab hatinya selalu hadir terus-menerus bersama Allah. Bagian ini betapapun sesungguhnya adalah merupakan kutipan ya. Beliau di situ selanjutnya mengatakan kaza haqqaqahu al-allamah Sayyidi Ahmad Dardir wal allamah Sayyidi Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Ini sebagaimana ditahqiq ya, dibuktikan oleh Sayyidi Ahmad Dardir dan Allamah Sayyidi Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa di sini Syekh Ihsan Jampes itu mengutip dari Allamah Sayyidi Ahmad Dardir dan As-Sawi ya. As-Sawi itu penulis hasyiah Tafsir Jalalain. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dua tokoh itu adalah tokoh besar ya, sufi besar, sekaligus ahli kalam dan tafsir dan sebagainya. Misalnya ketika saya cek kepada syarah dari Kharidah Bahiyah ya, kitab Kharidah Bahiyah itu adalah kitab akidah Asy'ariyah dengan nafas sufi yang ditulis oleh Sayyidi Ahmad Dardir ya, di mana beliau pada nazam awal mengatakan yaqulu raji rahmatil qadiri ay Ahmadul masyhuru bid Dardiri dan seterusnya, dan sampai satu titik beliau menyatakan fa aksiran min dzikriha bil adabi tarqa bihadza dzikri a'la rutabi ya, senantiasa engkau berzikir kepada kalimat la ilaha illallah itu bil adab, dengan adab, tarqa bihadza dzikri a'la rutabi ya. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah secara kontinu, secara mendalam, itu akan mengantarkan kita mencapai rutbah yang tinggi, posisi yang tinggi dalam spiritualitas. Nah, di situ dalam syarahnya sendiri Syekh Ahmad Dardir menulis tentang bayanu anwa'in nufus as-sab'ah, penjelasan tentang 7 nafsu ya. Saya melihat bahwa yang ditulis oleh Syekh Ihsan Jampes di sini sama persis secara verbatim ya dengan apa yang ditulis oleh Sayyidi Ahmad Dardir dalam syarah Kharidah Bahiyah. Namun tampaknya beliau melewatkan catatan yang juga disampaikan oleh murid dari Sidi Ahmad Dardir, yaitu Sidi As-Sawi ya, di mana dalam Hasyiah Sawi itu disebutkan di situ bahwa 7 bagian nafsu itu adalah menurut pandangan Sadah Khalwatiyah. Jadi menurut tarekat Khalwatiyah. Jadi kalau beliau lalu mengatakan kalau menurut Syadziliyah itu ada 3. Artinya di sini bagian itu yang menurut saya penting, sayangnya tidak dimuat, tidak dicantumkan oleh si Ihsan Jampes. Tapi poinnya adalah bahwa kitab Sirajul Thalibin ini selain tadi yang merupakan uraian yang luas terhadap aqabah, 7 aqabah, 7 terjal yang memungkinkan kita untuk gagal dalam berjalan kepada Allah ya, yang kita harus kita lewati. Selain soal itu, kitab ini memberikan kutipan yang sangat kaya sekali ya dari berbagai tradisi keilmuan Islam, terutama kaum sufi, dan Anda bisa memperoleh informasi, pengetahuan dan sebagainya itu dengan mempelajari kitab Sirajul Thalibin. Maka kita bersyukur bahwa di Indonesia ya ulama-ulama kita, ulama Nusantara telah menorehkan tulisan-tulisan penting sehingga saat ini bisa kita pelajari.